Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum is the best salam. Assalamualaikum is the best salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMPN 1 Tanggar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelaksanaan PDR minggu ketiga kali ini, kita akan belajar bab 2 dengan tema menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada pembelajaran BDR minggu ketiga kelas 8 kali ini, kita akan memasuki bab 2 yang bertemakan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pada bab 2 ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid qalqalah. Pengertian qalqalah. Secara bahasa, qalqalah artinya adalah memantul. Sedangkan menurut istilah, qalqalah berarti memantulkan bunyi huruf sehingga terdengar suara membalik, baik itu karena berharokat sukun ataupun waqaf. Arti dari waqaf adalah terletak di akhir kalimat. Contohnya, abe, aje, ape. Ketiga huruf tersebut saya ucapkan dengan memantul. Selanjutnya, huruf qalqalah. Huruf qalqalah terdiri dari 5, yaitu to, qaf, dal, jim, ba, yang mana biasanya disingkat dengan lafaz baju di toko. Pembagian qalqalah. Qalqalah itu ada 2 macam. Yang pertama, qalqalah sugro. Yang kedua, qalqalah kubro. Pembagian qalqalah yang pertama yaitu qalqalah sugro. Qalqalah sugro artinya ketika terdapat salah satu dari kelima huruf qalqalah tadi mati karena harokat sukun. Kalian semua sudah tahu kan harokat sukun? Contohnya, iqra. Pada lafaz iqra terdapat salah satu huruf qalqalah yang saya garis bawahi di situ, yaitu huruf qa yang berharokat sukun. Maka cara membacanya harus dipantulkan, iqra. Tidak boleh iqra, tapi iqra. Contoh lain adalah lafaz tajri min tahtihal anhar. Pada lafaz tajri terdapat salah satu huruf qalqalah, yaitu huruf jim yang disukun. Maka cara membacanya harus dipantulkan, tajri, tidak boleh hanya tajri. Pembagian yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro artinya
Ketika terdapat salah satu huruf qalqalah yang mati karena waqaf atau terletak di akhir kalimat. Nah, bedanya dengan qalqalah sugro, kalau qalqalah sugro itu harokatnya harus sukun dan tidak terletak di akhir kalimat. Tapi kalau qalqalah kubro, harokatnya tidak harus sukun dan letaknya harus di akhir kalimat. Contohnya, qul huwallahu ahad. Pada lafadz ahad terdapat huruf qalqalah yang mati karena waqaf atau letaknya di akhir kalimat. Huruf qalqalahnya yaitu adalah dal. Walaupun huruf dal tidak berharokat sukun, tetapi huruf dal berada di akhir kalimat, maka cara membacanya adalah qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena semua huruf dal yang ada pada Quran surat Al-Ikhlas berada di akhir kalimat, maka cara membacanya harus dipantulkan. Selanjutnya, saya ulangi sekali lagi perbedaan antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro, harokatnya harus sukun dan tidak terletak di akhir kalimat. Contohnya tadi adalah lafadz tajri. Huruf jim yang ada pada lafadz tajri itu disukun, sehingga cara membacanya harus dipantulkan, tajri. Sedangkan qalqalah kubro, harokatnya tidak harus sukun, tetapi letaknya harus di akhir kalimat. Contohnya, qul huwallahu ahad. Cara membacanya harus dipantulkan, tidak boleh hanya qul huwallahu ahad, tapi harus qul huwallahu ahad. Nah, selanjutnya untuk sebab kedua kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran Surat Al-Maidah nomor 5 ayat 90-91. Kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91.
Dari arti Quran Surat Al-Maidah tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pada kedua ayat ini Allah menegaskan larangannya terhadap minum khamr atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung, dan mengundi nasib. Secara tegas, Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antara makanan dan minuman yang haram adalah minuman keras atau yang disebut juga dengan khamr. Selanjutnya, hadis tentang larangan meminum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah nomor 5 ayat 32. Selanjutnya adalah kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Dari arti Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang telah saya bacakan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan itu sangatlah dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di bumi. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya Quran Surat Al-Maidah ayat 32 pada intinya adalah menerangkan tentang larangan berbuat kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan. Hadis tentang larangan membunuh sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq, rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, pertengkaran dan pembunuhan itu sangatlah dilarang. Dan larangan ini bersifat secara menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim dan juga sebaliknya. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki seharusnya kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, seperti halnya dengan cara musyawarah atau dialog. Bahkan dalam hadis yang saya bacakan tadi dari Ibnu Majah tentang larangan membunuh sesama manusia juga dijelaskan bahwasanya kehancuran dunia itu nilainya lebih ringan daripada ketika kamu membunuh seorang mukmin padahal dia tidak pernah melakukan suatu kesalahan apapun. Kesimpulan pembelajaran daring kali ini adalah kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 menerangkan tentang larangan mengkonsumsi khamr atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung atau berhala, dan mengundi nasib atau meramal. Yang kedua, kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 menerangkan tentang larangan melakukan tindakan kekerasan yang bisa berakibat pada pembunuhan. Baik, sekian penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.